على حمايتها. إنها تنتمي إلينا. أعطها لي الآن. كفى. أوقفي هذا. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Arab, tinggal seorang pemuda sederhana asal Indonesia bernama Malik. Ia adalah seorang santri yang merantau jauh dari tanah air demi mencari rezeki yang halal. Hidupnya sangat sederhana. Malik tinggal di sebuah rumah kecil yang reot, berdinding tanah liat yang mulai retak, dengan atap jerami yang hampir roboh. Meski hidup dalam keterbatasan, Malik tetap menjaga akhlaknya seperti yang diajarkan di pesantren. Ia dikenal oleh para tetangga sebagai pemuda yang sopan, rajin bekerja, dan tidak pernah menyusahkan orang lain. Setiap hari Malik bekerja serabutan. Kadang membantu di pasar, kadang mengangkut barang, kadang membersihkan halaman rumah orang-orang kaya. Upahnya tidak besar, tetapi Malik selalu bersyukur. Suatu sore yang panas, ketika Malik berjalan pulang dari pasar sambil membawa roti sederhana untuk makan malamnya, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di sudut jalan yang sepi, duduk seorang anak perempuan Arab yang tampak sangat lemah. Pakainya sederhana dan wajahnya pucat. Di tangannya ada mangkuk kecil untuk meminta sedekah. Anak itu sedang mengemis. Malik menatapnya dengan rasa iba yang dalam. Ia tidak tahu siapa anak itu. Tetapi satu hal yang jelas, anak itu terlihat sangat kelaparan. Malik pun melakukan sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Malik mendekati anak perempuan itu perlahan. Anak itu tampak sangat kurus. Rambutnya sedikit berantakan, dan matanya terlihat lelah seperti sudah lama tidak makan dengan layak. Malik jongkok di depannya. "Apakah kamu sudah makan hari ini?" tanya Malik dengan suara lembut. Anak perempuan itu hanya menggeleng pelan. Perutnya bahkan sempat berbunyi kecil, menandakan betapa lapar dirinya. Malik terdiam sejenak. Di tangannya hanya ada satu kantong roti. Itu sebenarnya adalah makanan yang ia beli untuk dirinya sendiri malam ini. Jika ia memberikannya kepada anak itu, berarti ia sendiri harus menahan lapar. Namun Malik tidak berpikir lama. Dengan senyum sederhana, ia menyerahkan roti itu kepada anak perempuan tersebut. "Nah, makanlah," kata Malik. Mata anak perempuan itu langsung berbinar. Ia menerima roti itu dengan tangan gemetar dan segera memakannya dengan lahap, seolah sudah lama tidak merasakan makanan yang layak. Malik hanya duduk di sana, melihat anak itu makan. Ada rasa hangat di hatinya. Meski ia sendiri belum makan, melihat anak itu kenyang sudah cukup membuatnya bahagia. Setelah selesai makan, anak perempuan itu menatap Malik dengan mata penuh rasa terima kasih. "Terima kasih," ucapnya pelan. Malik hanya tersenyum. "Besok kalau kamu lapar lagi, tunggu saja di sini," kata Malik sebelum akhirnya berdiri dan berjalan pulang. Ia tidak tahu bahwa sejak hari itu, anak perempuan itu akan selalu menunggu kedatangannya setiap hari. Dan Malik juga tidak pernah menyangka bahwa anak yang ia beri roti itu ternyata bukan anak biasa. Sejak hari itu, Malik kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Pagi hari ia pergi bekerja, membantu siapa saja yang membutuhkan tenaga tambahan. Kadang di pasar, kadang membantu mengangkat karung di gudang, kadang membersihkan halaman rumah orang-orang kaya di kota itu. Hidupnya tidak mudah. Upah yang ia dapatkan seringkali hanya cukup untuk makan sederhana dan membayar kebutuhan kecil sehari-hari. Namun Malik tidak pernah mengeluh. Ia selalu ingat pesan gurunya di pesantren. Rezeki itu tidak selalu berupa uang. Kadang berupa kesempatan berbuat baik. Keesokan harinya, ketika Malik kembali melewati jalan yang sama menuju pasar, ia melihat sosok yang tidak asing.
Anak perempuan itu kembali duduk di tempat yang sama. Namun kali ini, ketika melihat Malik datang dari kejauhan, anak itu langsung berdiri. Matanya berbinar seolah melihat seseorang yang sangat ia tunggu. Malik sedikit terkejut. "Kamu masih di sini?" tanya Malik lembut. Anak itu hanya mengangguk pelan. "Apakah kamu sudah makan hari ini?" tanya Malik lagi. Anak itu kembali menggeleng. Malik menghela napas kecil. Ia pun membuka kantong kecil yang ia bawa. Kali ini hanya ada sepotong roti dan sedikit kurma yang ia beli dari pasar. Tanpa ragu, Malik menyerahkan semuanya kepada anak itu. "Ini untukmu," kata Malik. Anak itu menerima makanan itu dengan wajah yang sangat bahagia. Ia makan dengan lahap seperti kemarin. Malik hanya berdiri memperhatikan sambil tersenyum kecil. Sejak saat itu, kebiasaan itu terus berulang. Hampir setiap hari, ketika Malik melewati jalan itu, anak perempuan tersebut selalu duduk di tempat yang sama. Seolah-olah ia memang menunggu Malik. Dan setiap kali Malik datang, ia selalu membawa sedikit makanan untuknya. Kadang hanya roti, kadang hanya kurma, kadang bahkan hanya air minum. Tetapi bagi anak perempuan itu, semua itu terasa seperti hadiah yang sangat berharga. Lambat laun mereka mulai berbicara. Malik mengetahui bahwa anak perempuan itu hampir tidak memiliki siapapun di jalanan. Ia sering kelaparan dan harus meminta-minta untuk bertahan hidup. Namun anehnya, anak itu tidak pernah bercerita banyak tentang keluarganya. Ia hanya mengatakan bahwa ia sering tersesat dan tidak tahu harus pergi kemana. Malik tidak pernah memaksa anak itu untuk bercerita lebih jauh. Yang penting baginya hanyalah satu hal. Anak itu tidak lagi kelaparan. Hari-hari pun berlalu. Anak perempuan itu semakin sering menunggu Malik. Jika Malik terlambat datang, ia akan duduk gelisah sambil melihat ke arah jalan. Namun ketika Malik akhirnya muncul, wajahnya langsung berubah cerah. Suatu sore, setelah makan roti yang Malik bawa, anak perempuan itu menatap Malik dengan ragu. Seolah ingin mengatakan sesuatu. "Kenapa?" tanya Malik. Anak itu menunduk sebentar. Kemudian dengan suara sangat pelan ia berkata, "Bolehkah aku ikut denganmu?" Malik terkejut. "Kemana?" tanya Malik. Anak perempuan itu menunjuk ke arah jalan tempat Malik biasanya pulang. "Ke rumahmu." Malik semakin bingung. Anak itu lalu berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan, "Aku tidak punya tempat pulang." Ucapan itu membuat Malik terdiam cukup lama. Ia melihat wajah anak perempuan itu. Ada kesedihan yang sangat dalam di sana. Malik tahu bahwa keputusan ini tidak mudah. Namun hatinya tidak tega meninggalkan anak itu sendirian di jalan. Akhirnya Malik berkata dengan pelan, "Kalau kamu mau, kamu boleh ikut. Tapi rumahku sangat sederhana." Namun anak perempuan itu langsung mengangguk dengan cepat. Baginya, rumah sederhana lebih baik daripada harus kembali ke jalanan yang dingin dan penuh ketakutan. Hari itu, untuk pertama kalinya, anak perempuan itu berjalan mengikuti Malik pulang ke rumah kecilnya. Malik tidak pernah menyangka bahwa keputusan sederhana itu akan membawa sebuah masalah besar yang segera datang ke hidupnya. Karena beberapa hari kemudian, orang tua dari anak itu akhirnya menemukan mereka. Dan mereka datang dengan kemarahan besar. Sore itu langit gurun tampak kemerahan ketika Malik dan anak perempuan itu berjalan menuju rumah kecilnya. Langkah mereka pelan melewati gang sempit di perkampungan miskin di pinggiran kota Arab. Rumah-rumah di sana terlihat sederhana, bahkan sebagian sudah tua dan mulai rapuh.
Beberapa tetangga yang duduk di depan rumah mereka menoleh ketika melihat Malik datang. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di samping Malik berjalan seorang anak perempuan Arab yang tampak sangat lelah, tetapi wajahnya sedikit lebih tenang dibandingkan saat Malik pertama kali melihatnya di jalan. Seorang tetangga tua yang mengenal Malik bertanya dari kejauhan, "Malik, siapa anak itu?" Malik berhenti sebentar. Ia menjawab dengan jujur, "Aku menemukannya di jalan beberapa hari lalu. Dia kelaparan." Tetangga itu mengangguk pelan. Mereka semua sudah tahu bagaimana Malik. Pemuda Indonesia itu memang dikenal baik hati dan sering menolong orang lain. Akhirnya Malik sampai di depan rumah kecilnya. Rumah itu sangat sederhana. Dindingnya dari tanah liat yang sudah mulai retak. Pintu kayunya juga terlihat tua. Di dalamnya hanya ada beberapa perabot sederhana, sebuah tikar, meja kecil, dan beberapa barang dapur. Anak perempuan itu berdiri di depan pintu rumah Malik sambil memandang ke dalam dengan mata takjub. Mungkin bagi orang lain rumah itu terlihat sangat sederhana. Tetapi bagi anak itu, rumah itu terasa seperti tempat paling aman yang pernah ia lihat selama beberapa waktu terakhir. Malik membuka pintu dan berkata pelan, "Masuklah." Anak itu masuk perlahan. Ia duduk di atas tikar kecil di lantai. Malik kemudian mengambil air minum dan sepotong roti yang tersisa dari makanan hari itu. "Makanlah dulu," kata Malik. Anak itu mengangguk dan memakannya dengan perlahan. Tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya. Setelah selesai makan, anak perempuan itu duduk diam. Ia terlihat ragu-ragu. Malik memperhatikannya. "Ada apa?" tanya Malik lembut. Anak itu menunduk. Tangannya saling menggenggam dengan gugup. Lalu dengan suara sangat pelan ia berkata, "Bolehkah aku tinggal di sini?" Malik terdiam. Ia tidak menyangka anak itu akan mengatakan hal seperti itu. Anak perempuan itu melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar, "Aku tidak punya tempat pulang, dan aku takut kembali ke jalan." Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku ingin punya kakak seperti kamu." Ucapan itu membuat hati Malik terasa sangat berat. Malik sebenarnya tahu bahwa menerima anak itu tinggal bersamanya bukan keputusan yang mudah. Ia hanyalah seorang pekerja serabutan dengan kehidupan yang sangat sederhana. Namun Malik juga tahu satu hal. Ia tidak mungkin mengusir anak yang sedang membutuhkan pertolongan. Malik akhirnya menghela napas pelan. "Kalau kamu ingin tinggal di sini sementara, tidak apa-apa," kata Malik dengan lembut. Wajah anak perempuan itu langsung berubah cerah. "Benarkah?" tanyanya. Malik mengangguk. "Tapi rumahku tidak mewah," kata Malik. Anak itu tersenyum kecil. "Rumah ini sudah sangat baik." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, anak perempuan itu bisa tidur dengan tenang. Malik memberikan tikar kecil untuknya. Ia sendiri tidur di dekat pintu seperti biasa. Di tengah malam, Malik sempat terbangun. Ia melihat anak itu tertidur pulas. Wajahnya terlihat jauh lebih damai dibandingkan saat pertama kali Malik melihatnya di jalan. Malik tersenyum kecil. Namun Malik tidak pernah menyangka bahwa beberapa hari kemudian, sebuah masalah besar akan datang ke rumah kecilnya. Karena di tempat lain, sepasang orang tua sedang mencari anak perempuan mereka dengan penuh kepanikan. Mereka adalah keluarga yang sangat kaya. Dan anak perempuan yang selama ini tinggal di rumah Malik ternyata bukan anak biasa. Ia adalah putri dari seorang sultan Arab. Dan ketika mereka akhirnya menemukan tempat Malik,
Mereka datang dengan kemarahan besar, menuduh Malik melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Beberapa hari setelah anak perempuan itu tinggal bersama Malik, kehidupan mereka mulai terasa lebih tenang. Setiap pagi Malik tetap pergi bekerja seperti biasa. Ia membantu di pasar, mengangkat barang, atau melakukan pekerjaan apa saja yang bisa memberinya sedikit upah. Sebelum berangkat, Malik selalu meninggalkan sedikit makanan untuk anak perempuan itu. "Jangan keluar rumah sendirian, ya," pesan Malik suatu pagi. Anak perempuan itu mengangguk patuh. Ia mulai merasa aman tinggal bersama Malik. Rumah kecil yang dulu terasa asing kini menjadi tempat yang paling membuatnya tenang. Sementara itu, para tetangga Malik juga mulai terbiasa melihat anak perempuan itu. Beberapa dari mereka bahkan sesekali memberikan makanan tambahan untuknya. Semua orang di kampung kecil itu tahu bahwa Malik bukan orang jahat. Ia hanya seorang santri sederhana yang berhati baik. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu siang yang panas, ketika Malik baru saja pulang dari pasar dengan membawa sedikit makanan, ia mendengar suara keributan di depan rumahnya. Beberapa tetangga terlihat berdiri di luar dengan wajah penasaran. Di depan rumah Malik berhenti sebuah mobil mewah berwarna hitam yang sangat kontras dengan rumah-rumah sederhana di kampung itu. Dari mobil tersebut turun seorang pria Arab berpakaian sangat rapi. Ia mengenakan tobe putih bersih dengan gutra yang menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga terpandang. Di sampingnya turun seorang wanita Arab dengan abaya hitam elegan. Wajah wanita itu terlihat sangat tegang. Malik belum sempat memahami apa yang terjadi ketika wanita itu langsung menunjuk ke arah Malik dengan tatapan penuh kemarahan. "Kamu," teriaknya. "Kamu yang menculik putriku." Semua orang di sekitar langsung terdiam. Malik bahkan tidak sempat berkata apa-apa. Ia hanya berdiri kaku dengan wajah penuh kebingungan. "Apa maksud Anda?" tanya Malik dengan suara pelan. Wanita itu semakin marah. "Jangan pura-pura tidak tahu. Putriku hilang beberapa hari yang lalu. Dan sekarang dia berada di rumahmu." Malik benar-benar terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa anak perempuan yang ia tolong ternyata memiliki orang tua yang sedang mencarinya. Saat itu juga, anak perempuan itu keluar dari rumah Malik karena mendengar suara keributan. Begitu wanita Arab itu melihat anak tersebut, ia langsung berlari mendekatinya. "Putriku." Wanita itu memeluk anak perempuan itu dengan sangat erat. Air matanya langsung mengalir. Selama beberapa hari terakhir, ia dan suaminya telah mencari putri mereka kemana-mana. Mereka bahkan hampir kehilangan harapan. Namun meski telah menemukan anaknya, kemarahan wanita itu kepada Malik belum mereda. Ia kembali menatap Malik dengan tajam. "Kamu menculiknya," tuduhnya lagi. Malik langsung menggeleng dengan cepat. "Tidak, saya tidak menculik siapapun," kata Malik dengan suara gugup. Namun situasi sudah menjadi sangat tegang. Beberapa orang mulai berbisik. Sebagian dari mereka terkejut melihat tuduhan itu. Tetapi sebelum keadaan semakin buruk, seorang tetangga tua Malik melangkah maju. Ia adalah salah satu orang yang paling lama tinggal di kampung itu. Dengan suara tenang ia berkata kepada pasangan kaya tersebut, "Tuan, wanita ini tidak benar." Semua orang menoleh. Pria Arab yang tampak seperti sultan itu memandang tetangga tersebut dengan serius. Tetangga itu melanjutkan, "Pemuda ini tidak pernah menculik anak siapapun. Justru dia yang menolong anak itu." Beberapa tetangga lain mulai mengangguk setuju. Mereka semua tahu bagaimana Malik merawat anak perempuan itu selama beberapa hari terakhir. Namun tuduhan itu sudah terlanjur membuat suasana menjadi sangat tegang.
Malik sendiri masih berdiri dengan wajah pucat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan akan membuatnya dituduh sebagai penculik. Sementara itu, anak perempuan yang selama ini tinggal bersama Malik mulai menangis. Ia melihat Malik dengan wajah sedih, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang akan mengubah semuanya. Dan dalam beberapa saat lagi, kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi akan terungkap. Tangisan anak perempuan itu membuat suasana di depan rumah Malik menjadi semakin sunyi. Semua orang yang berdiri di sana menatapnya dengan penuh perhatian. Wanita Arab yang memeluknya masih terlihat sangat emosional. Ia tidak bisa berhenti memeluk putrinya setelah beberapa hari yang penuh kecemasan. Namun tatapannya kepada Malik masih dipenuhi kemarahan dan kecurigaan. "Kenapa kamu membawa anak kami ke rumahmu?" tanyanya dengan suara tajam. Malik mencoba menjelaskan dengan tenang, meskipun jantungnya masih berdebar karena situasi yang tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. "Saya tidak membawa siapapun, Nyonya," kata Malik pelan. "Saya hanya menemukan dia di jalan, dia sedang kelaparan." Namun sebelum Malik sempat menjelaskan lebih jauh, anak perempuan itu tiba-tiba menarik tangan ibunya. "Ibu, berhenti," katanya sambil menangis. Semua orang langsung menoleh kepadanya. Anak itu memandang Malik dengan mata berkaca-kaca, lalu menatap kedua orang tuanya. "Dia tidak menculikku," ucapnya dengan suara yang masih bergetar. Sultan Arab yang selama ini berdiri diam dengan wajah serius akhirnya maju beberapa langkah. Ia menatap putrinya dengan lembut. "Lalu apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya. Anak perempuan itu mengusap air matanya. Kemudian ia mulai bercerita dengan suara pelan. "Aku tersesat dari rumah. Ia menunduk. Aku berjalan sangat jauh sampai ke kota ini." Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku sangat lapar, tidak ada yang mau memberiku makanan." Suasana menjadi sangat sunyi. Beberapa tetangga bahkan terlihat mulai terharu mendengar cerita itu. Anak perempuan itu melanjutkan. "Lalu Kak Malik datang. Ia menunjuk ke arah Malik. Dia memberiku roti, walaupun itu makanan terakhirnya." Malik langsung menunduk, merasa sedikit malu karena semua orang kini memperhatikannya. Anak perempuan itu terus bercerita. "Setiap hari dia memberiku makanan. Dia tidak pernah marah. Dia tidak pernah menyuruhku pergi." Air mata kembali mengalir di pipinya. "Aku yang meminta tinggal di rumahnya karena aku takut kembali ke jalan." Semua orang yang mendengar cerita itu langsung terdiam. Wanita Arab yang tadi menuduh Malik kini terlihat sangat terpukul. Ia menatap Malik dengan ekspresi yang perlahan berubah. Bukan lagi kemarahan, melainkan rasa bersalah yang sangat dalam. Sultan Arab itu pun memandang Malik dengan serius. Ia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tetangga tua Malik kemudian berkata dengan suara tenang, "Tuan, pemuda ini memang seperti itu. Ia selalu membantu siapa saja." Beberapa tetangga lain juga ikut berbicara. "Benar. Kami melihat sendiri bagaimana Malik merawat anak itu. Dia bahkan sering memberi makan anak-anak di kampung ini." Suasana berubah. Tuduhan yang tadi memenuhi udara kini perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan. Wanita Arab itu menatap Malik beberapa saat. Kemudian ia berkata dengan suara yang jauh lebih lembut, "Maafkan aku." Semua orang terdiam mendengar kata-kata itu. "Aku terlalu panik mencari putriku.
dan aku langsung menuduhmu tanpa mengetahui kebenarannya." Malik segera menggeleng. "Tidak apa-apa, Nyonya," jawabnya dengan rendah hati. Sultan Arab itu akhirnya maju mendekati Malik. Ia memandang rumah kecil Malik yang sangat sederhana. Dindingnya retak, atapnya hampir roboh. Namun di rumah itulah putrinya dirawat dengan penuh kasih. Sultan itu menarik napas panjang. Kemudian ia berkata dengan suara tenang namun penuh wibawa, "Pemuda." Malik menundukkan kepala dengan sopan. "Iya, Tuan." Sultan itu menatapnya dengan serius. "Kamu telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak dilakukan oleh banyak orang kaya." Malik hanya diam. "Kamu menolong anakku tanpa mengharapkan apapun." Beberapa detik kemudian, Sultan itu berkata sesuatu yang membuat semua orang terkejut. "Mulai hari ini, kamu akan bekerja untukku." Malik mengangkat wajahnya dengan kaget. "Bekerja untuk Anda?" Sultan itu mengangguk. "Aku membutuhkan orang yang jujur. Dan aku melihat itu dalam dirimu." Semua tetangga yang berdiri di sana mulai berbisik kagum. Namun Sultan itu belum selesai berbicara. Ia menambahkan dengan tenang, "Aku juga akan memberimu rumah yang layak." Malik benar-benar tidak menyangka. Dari seorang pemuda miskin yang tinggal di rumah reot, tiba-tiba ia mendapatkan kesempatan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua itu hanya karena satu hal. Sebuah roti sederhana yang ia berikan dengan hati yang tulus. Suasana di depan rumah kecil Malik masih dipenuhi orang-orang yang penasaran. Para tetangga berdiri di sekitar halaman sempit itu, saling berbisik setelah mendengar keputusan sang sultan. Tak ada yang menyangka kejadian hari itu akan berakhir seperti ini. Beberapa saat yang lalu, Malik hampir saja dianggap sebagai penculik. Namun kini, justru sang sultan sendiri yang menawarkan pekerjaan kepadanya. Malik masih berdiri di tempatnya dengan wajah penuh kebingungan. Ia menundukkan kepala dengan hormat. "Tuan, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan," ucap Malik dengan suara pelan. Sultan Arab itu menatap Malik beberapa saat. Ia melihat bagaimana pemuda Indonesia itu berbicara dengan penuh kesederhanaan. Tidak ada sedikit pun kesombongan dalam sikapnya. Hal itu justru membuat sang sultan semakin yakin dengan keputusannya. "Kebaikan yang kamu lakukan tidak semua orang mampu melakukannya," kata sultan itu dengan suara tegas namun tenang. "Banyak orang memiliki harta, tetapi tidak memiliki hati." Malik tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berdiri dengan rasa canggung. Sementara itu, putri sultan yang sejak tadi berdiri di samping ibunya tiba-tiba berjalan mendekati Malik. Ia menatap Malik dengan mata yang masih sedikit merah karena menangis. "Kak Malik," katanya pelan. Malik tersenyum kecil. "Iya." Anak perempuan itu memegang tangan Malik dengan erat. "Terima kasih, sudah menjagaku." Kata-kata sederhana itu membuat suasana menjadi sangat haru. Beberapa tetangga bahkan terlihat tersenyum. Wanita Arab yang tadi sempat menuduh Malik kini juga memandang pemuda itu dengan rasa terima kasih. Ia berkata dengan suara lembut, "Kamu telah menjaga putriku ketika kami bahkan tidak tahu di mana dia berada." Malik menggeleng pelan. "Saya hanya tidak tega melihatnya kelaparan," jawab Malik jujur. Sultan Arab itu kemudian melangkah masuk ke dalam rumah Malik. Ia memperhatikan setiap sudut rumah kecil itu. Dindingnya yang retak, atapnya yang hampir roboh, tikar tipis yang digunakan Malik untuk tidur. Di pojok ruangan hanya ada sebuah meja kecil dengan beberapa barang sederhana.
Sultan itu menarik napas panjang. Ia bisa melihat bahwa Malik benar-benar hidup dalam kesederhanaan. Namun dari rumah sederhana itulah putrinya mendapatkan perlindungan. Sultan itu kembali keluar dan berkata dengan suara tegas, "Mulai besok, kamu tidak perlu lagi tinggal di rumah ini." Malik terkejut. "Maaf, Tuan," tanyanya. Sultan itu tersenyum tipis. "Aku akan memberimu rumah yang lebih layak." Para tetangga langsung saling memandang. Sebagian dari mereka bahkan hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Malik sendiri masih tampak ragu. "Tuan, saya tidak mengharapkan apapun," katanya. Namun Sultan itu mengangkat tangannya. "Ini bukan soal harapan. Ini adalah bentuk terima kasih." Sultan itu kemudian menoleh kepada pengawalnya yang berdiri di dekat mobil. "Besok siapkan rumah untuk Malik." Pengawal itu mengangguk. "Iya, Tuan." Malik masih merasa seperti sedang bermimpi. Semua yang terjadi hari itu terasa begitu cepat. Dari seorang pemuda miskin yang hidup di rumah reot, kini ia ditawari pekerjaan dan rumah oleh seorang sultan. Sementara itu, putri sultan kembali memegang tangan Malik. "Kalau Kak Malik pindah rumah, aku masih boleh datang?" tanyanya. Malik tersenyum. "Tentu saja." Anak itu langsung terlihat bahagia. Sultan Arab itu memperhatikan percakapan mereka dengan senyum kecil. Ia menyadari bahwa putrinya benar-benar merasa dekat dengan Malik. Setelah beberapa saat, keluarga Sultan itu akhirnya bersiap untuk pergi. Sebelum masuk ke mobil, sang Sultan menoleh sekali lagi kepada Malik. "Besok pagi datanglah ke rumahku. Aku akan menjelaskan pekerjaan yang akan kamu lakukan." Malik menundukkan kepala dengan hormat. "Baik, Tuan." Mobil mewah itu kemudian perlahan meninggalkan kampung kecil tersebut. Debu jalanan berterbangan ketika mobil itu menghilang di ujung jalan. Beberapa tetangga langsung mendekati Malik. "Malik, kamu benar-benar beruntung," kata salah satu dari mereka. "Allah membalas kebaikanmu," kata tetangga yang lain. Malik hanya tersenyum kecil. Ia tahu satu hal. Semua ini bukan karena dirinya hebat, tetapi karena kebaikan kecil yang ia lakukan dengan tulus. Malam itu, Malik duduk sendirian di depan rumah kecilnya. Ia menatap langit gurun yang penuh bintang. Angin malam berhembus pelan. Malik menarik napas panjang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah roti sederhana yang ia berikan kepada seorang anak yang kelaparan akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun Malik juga tidak tahu bahwa hari esok di rumah sang sultan akan membawa kejutan yang jauh lebih besar lagi. Pagi itu Malik bangun jauh lebih awal dari biasanya. Udara gurun masih terasa dingin ketika cahaya matahari baru mulai muncul di balik bukit-bukit pasir di kejauhan. Di dalam rumah kecilnya yang sederhana, Malik duduk sebentar di atas tikar sambil menatap pintu yang setengah terbuka. Ia masih memikirkan kejadian kemarin. Semua terasa seperti mimpi. Beberapa hari yang lalu ia hanyalah seorang pekerja serabutan yang hidup dengan sangat sederhana. Setiap hari ia hanya memikirkan bagaimana caranya mendapatkan sedikit uang untuk makan. Namun sekarang, seorang sultan Arab sendiri telah memintanya datang ke rumahnya. Malik menarik napas panjang. Ia kemudian mengambil air untuk berwudu dan menunaikan salat subuh dengan khusyuk. Setelah selesai berdoa, Malik duduk sebentar. Dalam hatinya ia berkata pelan, "Ya Allah, jika ini adalah jalan yang Engkau bukakan, maka bimbinglah aku agar tetap menjadi orang yang baik." Beberapa saat kemudian Malik bersiap.
Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Sebuah baju sederhana yang masih cukup rapi, sarung bersih, dan peci hitam yang selalu ia pakai sejak datang dari Indonesia. Meski pakaiannya sederhana, Malik berusaha tampil serapi mungkin. Ia tidak ingin terlihat tidak sopan ketika datang ke rumah sang sultan. Sebelum berangkat, Malik sempat menoleh sekali lagi ke dalam rumah kecilnya. Dinding yang retak, atap yang hampir roboh. Tempat sederhana yang telah menemaninya selama merantau di negeri asing. Malik tersenyum kecil. "Terima kasih," bisiknya pelan. Lalu ia pun berjalan keluar menuju jalan utama kota. Perjalanan menuju rumah sang sultan cukup jauh. Malik harus berjalan melewati beberapa jalan besar sebelum akhirnya sampai di kawasan tempat tinggal orang-orang kaya di kota itu. Semakin jauh ia berjalan, pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Rumah-rumah kecil mulai digantikan oleh bangunan besar. Jalanan menjadi lebih bersih. Mobil-mobil mewah terlihat keluar masuk dari gerbang rumah-rumah besar. Malik sedikit merasa canggung berada di lingkungan seperti itu. Namun ia tetap melangkah dengan tenang. Setelah bertanya kepada beberapa orang, akhirnya Malik sampai di depan sebuah gerbang besar yang dijaga oleh 2 pengawal. Di balik gerbang itu terlihat sebuah rumah yang sangat besar dan megah. Halaman rumahnya luas, dengan taman hijau dan air mancur di tengahnya. Malik berhenti beberapa langkah dari gerbang. Ia belum pernah melihat rumah sebesar itu sebelumnya. Salah satu pengawal melihat Malik berdiri di luar. "Siapa kamu?" tanya pengawal itu. Malik menundukkan kepala dengan sopan. "Saya Malik, saya diminta datang oleh Tuan Sultan." Pengawal itu menatap Malik beberapa saat. Lalu ia tampak seperti mengenali nama tersebut. "Ah, kamu Malik." Pengawal itu kemudian membuka gerbang. "Silakan masuk." Malik melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam halaman rumah itu semuanya terasa sangat berbeda dengan kampung kecil tempat ia tinggal. Taman bunga tertata rapi. Air mancur mengalir dengan suara yang menenangkan. Bangunan rumah besar berdiri megah di depan Malik. Saat Malik berjalan mendekati pintu utama, tiba-tiba terdengar suara yang sangat ia kenal. "Kak Malik." Malik menoleh. Putri Sultan yang beberapa hari lalu ia tolong berlari kecil menuju dirinya dengan wajah sangat bahagia. Malik tersenyum. "Assalamualaikum," kata Malik. "Waalaikumsalam," jawab anak itu dengan ceria. Ia berdiri di depan Malik dengan wajah penuh kegembiraan. "Aku sudah menunggumu sejak pagi," katanya. Malik sedikit tertawa. "Benarkah?" Anak itu mengangguk cepat. "Ayah juga sedang menunggumu." Tak lama kemudian seorang pelayan datang menghampiri Malik. "Tuan Sultan sudah menunggu di dalam," katanya dengan sopan. Malik mengangguk. Ia mengikuti pelayan itu masuk ke dalam rumah. Begitu melewati pintu utama, Malik langsung terdiam. Interior rumah itu sangat mewah. Langit-langit tinggi dengan lampu gantung besar. Lantai marmer yang mengkilap. Karpet tebal dengan motif indah terbentang di sepanjang ruangan. Malik berjalan dengan hati-hati. Ia merasa sedikit tidak percaya bahwa dirinya kini berada di tempat seperti ini. Pelayan itu kemudian berhenti di depan sebuah ruangan besar. "Silakan masuk," katanya. Malik menarik napas sebentar. Lalu ia melangkah masuk. Di dalam ruangan itu, sang sultan sudah duduk menunggu. Pria itu menoleh ketika Malik masuk. Ia tersenyum kecil. "Selamat datang, Malik." Malik segera menundukkan kepala dengan hormat. "Terima kasih, Tuan."
Sultan itu mempersilakan Malik duduk di kursi di depannya. Malik duduk dengan sopan. Beberapa detik ruangan itu terasa sunyi. Kemudian Sultan itu berkata dengan suara tenang, "Aku sudah memikirkan sesuatu untukmu." Malik menatapnya dengan penuh perhatian. Sultan itu melanjutkan, "Aku tidak hanya ingin memberimu pekerjaan." Malik sedikit terkejut. Sultan itu menatap Malik dengan serius. "Aku ingin kamu bekerja sangat dekat denganku. Sebagai asistanku." Kata-kata itu membuat Malik benar-benar tidak menyangka. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan sebesar itu. Namun Malik belum tahu bahwa keputusan sang sultan ini akan membuat hidupnya berubah jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ruangan besar itu terasa sangat tenang. Malik masih duduk dengan sopan di kursi di depan sang sultan. Tangannya berada di atas lutut dan wajahnya tampak sedikit tegang. Ia masih mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Menjadi asisten seorang sultan bukanlah hal kecil. Bagi Malik yang selama ini hanya bekerja serabutan, tawaran itu terasa begitu besar. Sultan Arab itu memperhatikan wajah Malik dengan seksama. Ia bisa melihat bahwa pemuda Indonesia itu tampak ragu. "Apakah kamu terkejut?" tanya Sultan itu dengan suara tenang. Malik mengangguk pelan. "Jujur saja, Tuan, saya tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan seperti ini," jawab Malik. Sultan itu tersenyum tipis. "Itu wajar." Ia kemudian berdiri dan berjalan perlahan ke arah jendela besar di ruangan itu. Dari sana terlihat taman rumah yang luas dengan pepohonan hijau yang tertata rapi. Sultan itu berkata, "Selama bertahun-tahun aku mempekerjakan banyak orang. Sebagian dari mereka sangat pintar. Sebagian sangat berpengalaman." Ia berhenti sejenak. Tetapi tidak semua dari mereka memiliki hati yang baik. Malik mendengarkan dengan penuh perhatian. Sultan itu menoleh kembali ke arah Malik. "Kamu mungkin tidak memiliki pendidikan tinggi seperti mereka. Tetapi kamu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga." Malik menunduk sedikit. "Apa itu, Tuan?" Sultan itu menjawab dengan tegas. "Kejujuran. Kebaikan hati. Kamu menolong anakku ketika tidak ada satupun orang yang peduli padanya." Ruangan itu kembali sunyi beberapa detik. Malik tidak tahu harus berkata apa. Ia memang tidak pernah menolong anak itu dengan harapan mendapatkan balasan apapun. Ia hanya tidak tega melihat seorang anak kelaparan. Sultan itu kembali duduk di kursinya. "Karena itu aku ingin kamu bekerja denganku. Tugasmu sederhana." Malik mengangkat wajahnya. "Kamu akan membantu mengatur beberapa urusan rumah dan pekerjaanku. Beberapa kali kamu juga akan ikut denganku ketika aku bertemu orang-orang penting." Malik terdiam sejenak. Ia masih merasa semua ini begitu besar. Namun akhirnya Malik berkata dengan jujur, "Tuan, saya hanyalah seorang santri yang datang dari Indonesia. Saya tidak tahu apakah saya mampu melakukan pekerjaan sebesar itu." Sultan itu tertawa kecil. "Justru itu yang aku suka darimu." Ia berkata dengan lembut, "Kamu tidak sombong. Dan orang yang rendah hati biasanya lebih mudah belajar." Sultan itu kemudian menambahkan, "Selain pekerjaan, aku juga sudah menyiapkan rumah untukmu." Malik kembali terkejut. "Rumah? Untuk saya?" Sultan itu mengangguk. "Kamu tidak perlu lagi tinggal di rumah reot itu. Mulai hari ini kamu akan tinggal di rumah yang lebih layak." Malik benar-benar tidak menyangka
Hatinya terasa sangat penuh. Ia mengingat rumah kecilnya yang hampir roboh. Ia mengingat malam-malam ketika angin gurun masuk melalui celah-celah dinding. Kini semuanya berubah. Namun Malik tetap berkata dengan rendah hati, "Tuan, semua ini terlalu banyak untuk saya." Sultan itu menggeleng. "Tidak. Kamu pantas mendapatkannya." Saat percakapan itu berlangsung, tiba-tiba pintu ruangan terbuka perlahan. Putri Sultan masuk ke dalam ruangan dengan wajah ceria. Begitu melihat Malik, ia langsung tersenyum lebar. "Kak Malik." Malik juga tersenyum. "Iya." Anak itu berlari kecil mendekati Malik. "Ayah bilang Kak Malik akan bekerja di sini." Malik mengangguk. "Sepertinya begitu." Anak itu terlihat sangat senang. "Berarti Kak Malik akan sering datang ke sini." Sultan itu tertawa kecil melihat putrinya yang begitu gembira. Ia berkata kepada Malik, "Lihat, putriku sudah menganggapmu seperti kakaknya sendiri." Malik merasa sedikit terharu mendengarnya. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan masuk ke ruangan. "Tuan, rumah yang Anda siapkan sudah siap," katanya. Sultan itu menoleh kepada Malik. "Bagaimana? Apakah kamu ingin melihat rumah barumu sekarang?" Malik hampir tidak percaya. Ia mengangguk pelan. "Iya, Tuan." Sultan itu berdiri. "Baiklah. Mari kita lihat." Mereka berjalan keluar dari ruangan itu menuju halaman. Di depan rumah sudah menunggu sebuah mobil mewah. Malik belum pernah naik mobil semewah itu sebelumnya. Namun hari itu, ia duduk di dalam mobil tersebut bersama sang sultan. Mobil itu perlahan meninggalkan rumah besar itu. Malik menatap keluar jendela. Ia masih tidak percaya bahwa hidupnya bisa berubah secepat ini. Namun Malik belum tahu bahwa rumah baru yang akan ia lihat sebentar lagi akan membuatnya semakin tidak percaya dengan semua yang terjadi hari itu. Mobil mewah milik sang sultan melaju perlahan meninggalkan halaman rumah besar itu. Malik duduk dengan hati-hati di kursi belakang, mencoba menyesuaikan dirinya dengan suasana yang sangat berbeda dari kehidupannya selama ini. Ia belum pernah duduk di dalam mobil semewah ini sebelumnya. Interior mobil terasa sangat nyaman. Kursinya empuk, udara di dalamnya sejuk, dan jendela kaca besar memperlihatkan pemandangan kota yang perlahan berubah. Malik memandang keluar jendela. Jalanan kota terlihat sibuk dengan kendaraan yang lalu lalang. Toko-toko besar berdiri di sepanjang jalan. Orang-orang berjalan dengan pakaian rapi. Malik merasa seperti sedang berada di dunia yang berbeda. Beberapa menit kemudian mobil mulai meninggalkan pusat kota. Jalanan menjadi lebih tenang. Rumah-rumah besar mulai terlihat di sepanjang jalan. Malik tidak berani bertanya banyak. Ia hanya duduk dengan tenang sambil sesekali melirik sang sultan yang duduk di sampingnya. Sultan itu tampak santai. Ia berkata dengan suara tenang, "Rumah yang aku siapkan tidak terlalu jauh dari tempat tinggalku." Malik mengangguk pelan. Ia masih merasa canggung. Mobil akhirnya berbelok ke sebuah jalan yang lebih kecil. Di sana berdiri beberapa rumah yang terlihat sangat bagus dan tertata rapi. Beberapa menit kemudian mobil itu berhenti di depan sebuah rumah yang cukup besar. Sultan itu membuka pintu mobil. Sudah sampai. Malik turun perlahan. Begitu berdiri di depan rumah itu, Malik langsung terdiam. Rumah itu sangat jauh berbeda dengan rumah kecil yang selama ini ia tempati. Bangunannya kokoh dengan dinding yang rapi. Halamannya luas dengan beberapa tanaman yang tertata indah.
Pintu kayunya terlihat kuat dan baru. Malik hampir tidak percaya. "Ini rumah saya?" tanyanya pelan. Sultan itu mengangguk. "Iya." Malik menatap rumah itu beberapa detik. Di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa hari yang lalu ia masih tidur di rumah reot yang hampir roboh. Sekarang ia berdiri di depan rumah yang begitu layak. Sultan itu membuka pintu rumah tersebut. "Masuklah." Malik melangkah masuk dengan hati-hati. Bagian dalam rumah itu sederhana tetapi sangat nyaman. Ada ruang tamu kecil dengan sofa yang rapi. Di sudut ruangan terdapat meja makan. Beberapa jendela besar membuat ruangan terasa terang. Malik berjalan perlahan sambil melihat setiap sudut rumah itu. Ia hampir tidak percaya bahwa tempat ini sekarang akan menjadi rumahnya. Sultan itu berkata, "Aku tidak ingin kamu tinggal di tempat yang tidak layak. Kamu sudah menjaga putriku dengan baik." Malik menundukkan kepala. "Terima kasih, Tuan." Sultan itu kemudian berkata, "Besok kamu mulai bekerja denganku." Malik mengangguk. "Baik, Tuan." Sultan itu tersenyum kecil. "Aku yakin kamu akan belajar dengan cepat." Setelah memastikan semuanya sudah siap, sang sultan akhirnya pamit untuk kembali ke rumahnya. Mobil itu pun pergi meninggalkan Malik sendirian di depan rumah barunya. Malik berdiri beberapa saat di halaman. Ia menatap langit yang mulai berubah warna menjelang sore. Angin gurun berhembus pelan. Malik berjalan masuk kembali ke dalam rumah. Ia duduk di sofa ruang tamu dengan perasaan yang masih campur aduk. Ia teringat perjalanan hidupnya selama merantau. Dari seorang santri yang datang dari Indonesia tanpa membawa apa-apa, hingga akhirnya mendapatkan kesempatan besar seperti ini. Malik kemudian menengadahkan tangan. Ia berdoa dengan penuh syukur. "Ya Allah, terima kasih atas semua yang Engkau berikan." Namun Malik belum tahu bahwa kehidupan barunya sebagai asisten sultan akan segera membawanya ke banyak hal yang jauh lebih besar lagi. Dan semua itu baru saja dimulai. Pagi itu Malik bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari baru saja masuk melalui jendela rumah barunya. Cahaya lembut itu menerangi ruangan yang terasa begitu tenang. Malik duduk di tepi tempat tidur sambil melihat sekeliling. Rumah ini masih terasa asing baginya. Beberapa kali Malik masih merasa seperti sedang bermimpi. Baru beberapa hari yang lalu ia masih tidur di rumah kecil yang hampir roboh di kampung pinggir kota. Kini ia berada di rumah yang nyaman dan bersih. Malik menarik napas panjang. Ia kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan salat subuh dengan khusyuk. Setelah selesai berdoa, Malik duduk sebentar di atas sajadah. "Ya Allah, jangan jadikan semua ini membuatku lupa diri," bisiknya pelan. Setelah itu Malik bersiap. Ia mengenakan pakaian yang paling rapi yang ia miliki. Baju bersih, sarung yang sudah disetrika dengan rapi, dan peci hitam yang selalu ia pakai. Meski pakaiannya sederhana, Malik tetap tampil sopan dan bersih. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja untuk sang sultan. Malik tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Tak lama kemudian sebuah mobil datang menjemputnya. Pengawal sultan turun dari mobil. "Selamat pagi, Malik," katanya. "Selamat pagi," jawab Malik dengan sopan. Mereka kemudian berangkat menuju rumah besar sang sultan. Sesampainya di sana, Malik kembali masuk melalui gerbang besar yang dijaga oleh pengawal. Halaman rumah itu terlihat sangat luas. Taman bunga yang rapi membuat suasana terasa sangat tenang.
Begitu Malik turun dari mobil, suara yang sangat ia kenal terdengar dari arah halaman. "Kak Malik." Malik menoleh. Putri Sultan berlari kecil menuju dirinya dengan wajah yang sangat ceria. Malik tersenyum. "Assalamualaikum," kata Malik. "Waalaikumsalam," jawab anak itu dengan semangat. Ia berdiri di depan Malik dengan mata berbinar. "Ayah sudah menunggumu di dalam," katanya. Malik mengangguk. "Baik." Seorang pelayan kemudian datang menghampiri Malik dan mempersilakannya masuk. Malik berjalan mengikuti pelayan itu melewati ruang-ruang besar rumah tersebut. Ia masih merasa kagum melihat interior rumah yang begitu mewah. Beberapa saat kemudian mereka sampai di ruang kerja sang sultan. Pintu ruangan terbuka. Sultan Arab itu duduk di kursinya sambil melihat beberapa dokumen di atas meja. Ketika melihat Malik masuk, ia tersenyum. "Ah, Malik, kamu sudah datang." Malik menundukkan kepala dengan hormat. "Iya, Tuan." Sultan itu mempersilakan Malik duduk di kursi di depannya. "Kita akan mulai dengan hal-hal sederhana," kata Sultan itu. Malik mendengarkan dengan serius. "Tugasmu adalah membantu mengatur beberapa urusan yang biasanya terlalu kecil untuk ditangani olehku. Kadang kamu juga akan membantu mengatur jadwal pertemuanku." Malik mengangguk. "Baik, Tuan." Sultan itu kemudian berkata, "Yang paling penting adalah satu hal." Malik menatapnya. "Kejujuran." Sultan itu melanjutkan, "Selama kamu jujur dan bekerja dengan baik, kamu tidak perlu takut melakukan kesalahan." Malik merasa sedikit lega mendengar itu. Ia memang masih banyak belajar. Namun ia bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Hari itu Malik mulai bekerja membantu beberapa hal kecil di rumah besar tersebut. Ia berbicara dengan para pelayan, membantu mencatat beberapa jadwal, dan memperhatikan bagaimana semua pekerjaan di rumah itu berjalan. Beberapa orang yang bekerja di rumah Sultan sempat memandang Malik dengan rasa penasaran. Mereka tahu bahwa Malik adalah orang yang baru saja direkrut oleh sang Sultan. Namun tidak banyak dari mereka yang tahu cerita sebenarnya tentang bagaimana Malik bisa berada di sana. Sementara itu, Putri Sultan beberapa kali datang melihat Malik bekerja. Ia tersenyum setiap kali melihat Malik. Baginya, Malik bukan hanya seorang pekerja di rumah itu. Malik sudah seperti kakak sendiri. Hari pertama itu berlalu dengan cukup tenang. Namun Malik belum tahu bahwa tidak semua orang di rumah besar itu senang dengan kedatangannya. Beberapa orang mulai merasa iri. Dan perasaan itu perlahan akan membawa masalah baru bagi Malik. Beberapa hari setelah Malik mulai bekerja di rumah sang Sultan, kehidupannya mulai berjalan dengan lebih teratur. Setiap pagi Malik datang lebih awal. Ia membantu mengatur beberapa pekerjaan kecil, mencatat jadwal pertemuan sang Sultan, dan sesekali membantu para pelayan mengatur keperluan rumah besar itu. Malik bekerja dengan tenang dan penuh kesungguhan. Ia tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain meskipun sekarang ia memiliki posisi yang cukup dekat dengan sang Sultan. Jika ada pekerjaan kecil yang bisa ia bantu, Malik tidak ragu melakukannya. Bahkan beberapa pelayan rumah itu mulai merasa nyaman dengan kehadiran Malik. Namun tidak semua orang merasa demikian. Di antara para pekerja rumah itu, ada beberapa orang yang mulai merasa tidak senang dengan kehadiran Malik. Salah satunya adalah seorang pria bernama Karim. Karim sudah bekerja di rumah sang Sultan selama bertahun-tahun. Ia terbiasa menjadi orang yang paling dipercaya untuk mengatur banyak hal di rumah itu. Namun sejak Malik datang, beberapa pekerjaan yang biasanya ditangani oleh Karim mulai diberikan kepada Malik.
Hal itu membuat Karim merasa tersaingi. Suatu siang, ketika Malik sedang mencatat beberapa jadwal di ruang kerja kecil, Karim berdiri di pintu sambil memperhatikan Malik dengan tatapan dingin. "Kamu terlihat sangat sibuk," katanya dengan nada sinis. Malik menoleh dan tersenyum sopan. "Iya, saya sedang membantu mengatur beberapa jadwal Tuan Sultan." Karim berjalan masuk ke dalam ruangan. Ia berdiri dengan tangan disilangkan. "Aneh sekali," katanya pelan. Malik menatapnya. "Apa maksud Anda?" Karim mendekat sedikit. "Kamu baru datang beberapa hari, tapi sudah dipercaya melakukan banyak hal." Malik tetap tenang. "Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan Tuan Sultan." Karim tersenyum tipis. Kepercayaan seperti itu biasanya tidak datang begitu saja. Malik tidak menjawab. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan yang terasa tidak nyaman itu. Namun Karim melanjutkan dengan nada yang sedikit lebih tajam. "Banyak orang di rumah ini sudah bekerja bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba seorang pemuda asing datang dan langsung mendapatkan posisi penting." Malik memahami maksud perkataan itu. Namun ia tetap menjawab dengan tenang. "Saya tidak pernah meminta posisi ini." Karim tertawa kecil. "Mungkin tidak. Tapi kamu menikmatinya sekarang, bukan?" Malik menunduk sebentar. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik." Karim menatap Malik beberapa detik. Kemudian ia berkata, "Kita lihat saja, apakah kamu benar-benar pantas berada di sini." Setelah mengatakan itu, Karim keluar dari ruangan. Malik menghela napas pelan. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menyukai kehadirannya. Namun Malik tidak ingin memikirkan hal itu terlalu jauh. Baginya yang paling penting adalah melakukan pekerjaannya dengan baik. Sore hari itu, ketika Malik sedang berjalan di halaman rumah, Putri Sultan kembali menghampirinya. "Kak Malik." Malik tersenyum. "Iya." Anak itu duduk di bangku taman di samping Malik. "Apakah Kak Malik suka bekerja di sini?" Malik mengangguk. "Saya bersyukur bisa bekerja di sini." Anak itu tersenyum senang. "Ayah juga bilang Kak Malik orang baik." Malik sedikit tersenyum mendengar itu. Namun di kejauhan, Karim berdiri memperhatikan mereka. Tatapannya terlihat tajam. Ia tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Sesuatu yang mungkin tidak akan membawa kebaikan bagi Malik. Dan Malik belum menyadari bahwa dalam waktu dekat, seseorang akan mencoba menjatuhkannya. Seseorang yang merasa bahwa Malik tidak pantas berada di rumah sang sultan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Malik. Setiap pagi ia datang lebih awal ke rumah sang sultan. Ia membantu menyiapkan beberapa dokumen, mencatat jadwal pertemuan, dan memastikan semua kebutuhan sang sultan telah diatur dengan baik. Malik bekerja dengan penuh kesungguhan. Ia tidak pernah bermalas-malasan. Ia juga selalu bersikap sopan kepada semua orang yang bekerja di rumah itu. Namun di sudut lain rumah besar tersebut, seseorang sedang memikirkan sesuatu yang jauh berbeda. Karim. Pria itu masih merasa tidak senang dengan kehadiran Malik. Baginya, Malik hanyalah seorang pemuda asing yang datang tiba-tiba dan langsung mendapatkan kepercayaan besar dari sang sultan. Padahal Karim telah bekerja di rumah itu selama bertahun-tahun. Perasaan iri itu perlahan berubah menjadi niat buruk. Suatu sore, Karim berdiri sendirian di salah satu koridor rumah besar itu. Ia melihat Malik berjalan melewati taman sambil membawa beberapa dokumen. Karim menatapnya dengan tajam. "Pemuda itu harus pergi dari sini," gumamnya pelan. Di dalam pikirannya,
sebuah rencana mulai terbentuk. Karim tahu satu hal. Jika ia ingin Malik kehilangan kepercayaan sang sultan, maka ia harus membuat Malik terlihat bersalah. Keesokan harinya kesempatan itu datang. Sultan Arab sedang bersiap menghadiri pertemuan penting dengan beberapa tamu dari luar kota. Pertemuan itu sangat penting karena berkaitan dengan urusan bisnis besar yang sedang ia jalankan. Di ruang kerjanya, beberapa dokumen penting telah disiapkan di atas meja. Malik bertugas memastikan semua dokumen itu tersusun dengan rapi sebelum pertemuan dimulai. Malik bekerja dengan hati-hati. Ia memeriksa setiap lembar kertas agar tidak ada yang tertukar. Setelah semuanya selesai, Malik keluar sebentar untuk mengambil beberapa berkas tambahan dari ruang arsip. Namun di saat itulah Karim masuk ke dalam ruangan. Ia melihat meja kerja sang sultan yang penuh dengan dokumen. Karim tersenyum tipis. Inilah kesempatan yang ia tunggu. Dengan cepat Karim mengambil salah satu dokumen penting dari meja tersebut dan menyembunyikannya di dalam map milik Malik yang terletak di sudut meja. Setelah itu ia keluar dari ruangan seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian Malik kembali. Ia tidak menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Tak lama kemudian sang sultan masuk ke dalam ruangan bersama beberapa tamu penting. Pertemuan itu segera dimulai. Namun ketika sultan itu membuka map berisi dokumen yang akan ia gunakan, wajahnya tiba-tiba berubah. Ia mengerutkan kening. "Di mana dokumen ini?" tanyanya. Ruangan itu langsung menjadi sunyi. Para tamu saling berpandangan. Dokumen yang dimaksud adalah salah satu berkas paling penting untuk pertemuan hari itu. Sultan itu menatap Malik. "Malik, bukankah kamu yang menyiapkan semua ini?" Malik terkejut. "Iya, Tuan. Saya sudah memeriksa semuanya." Sultan itu terlihat sedikit bingung. Dokumen ini tidak ada. Suasana ruangan mulai terasa tegang. Malik segera memeriksa kembali map yang ia pegang. Namun ketika ia membuka map tersebut, wajahnya langsung pucat. Dokumen yang dicari ternyata berada di dalam map miliknya. Malik benar-benar tidak mengerti bagaimana dokumen itu bisa berada di sana. Sultan itu menatap Malik dengan wajah serius. Para tamu juga mulai berbisik pelan. Di sudut ruangan, Karim berdiri dengan wajah tenang. Namun di balik ekspresi itu, ia sedang menikmati situasi yang terjadi. Malik merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu sesuatu tidak beres. Namun ia belum tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana licik seseorang. Dan dalam beberapa saat lagi, kebenaran akan mulai perlahan terungkap. Ruangan pertemuan itu terasa sangat tegang. Semua mata tertuju kepada Malik yang masih berdiri di dekat meja sambil memegang map yang berisi dokumen penting tersebut. Malik sendiri terlihat sangat bingung. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana dokumen itu bisa berada di dalam map miliknya. Padahal beberapa menit sebelumnya ia telah menyusun semua dokumen dengan sangat hati-hati di atas meja sang sultan. Sultan Arab itu menatap Malik dengan wajah serius. "Malik, bagaimana dokumen ini bisa ada di dalam mapmu?" tanyanya dengan suara tenang namun tegas. Malik menelan ludah. "Tuan, saya benar-benar tidak tahu," jawabnya dengan jujur. Para tamu yang hadir dalam ruangan itu mulai saling berbisik. Situasi itu tentu saja membuat pertemuan penting tersebut terganggu. Sultan itu memandang Malik beberapa detik. Ia tidak langsung marah. Namun wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Karim berdiri tidak jauh dari pintu ruangan.
Ia menyilangkan tangannya sambil memperhatikan kejadian tersebut. Di dalam hatinya, ia merasa puas melihat Malik berada dalam posisi sulit. Salah satu tamu kemudian berkata pelan kepada sang sultan, "Mungkin hanya kesalahan kecil." Namun sultan itu tetap terlihat berpikir. Ia mengenal Malik sebagai pemuda yang jujur. Sulit baginya untuk percaya bahwa Malik sengaja menyembunyikan dokumen penting tersebut. Malik sendiri merasa sangat gelisah. Ia mencoba mengingat kembali semua yang ia lakukan sebelum meninggalkan ruangan tadi. Ia yakin bahwa dokumen itu masih berada di meja saat ia pergi mengambil berkas tambahan. Malik kemudian berkata dengan hati-hati, "Tuan, sebelum saya keluar ruangan tadi, dokumen itu masih ada di meja." Sultan itu menatap Malik. "Kamu yakin?" Malik mengangguk. "Iya, Tuan." Ruangan kembali sunyi. Saat itulah sebuah suara kecil terdengar dari arah pintu. "Ayah!" Semua orang menoleh. Putri Sultan berdiri di sana. Ia tampaknya baru saja datang dari taman dan mendengar percakapan mereka. Anak itu berjalan masuk ke dalam ruangan dengan wajah sedikit ragu. Sultan itu memandang putrinya. "Ada apa?" Anak itu berkata pelan, "Ayah, tadi aku melihat seseorang masuk ke ruangan ini ketika Kak Malik pergi." Semua orang langsung memperhatikan kata-kata itu. Sultan itu sedikit terkejut. "Siapa?" tanyanya. Anak itu menunjuk ke arah seseorang di dalam ruangan. Tatapan semua orang langsung mengikuti arah jarinya. Dan jari kecil itu menunjuk kepada Karim. Karim yang sejak tadi berdiri dengan tenang langsung terlihat kaget. "Apa maksudmu?" katanya cepat. Anak itu menjawab dengan polos, "Tadi aku lewat di depan ruangan ini. Aku melihat paman itu masuk." Ruangan menjadi sangat sunyi. Karim mencoba tetap tenang. "Itu tidak berarti apa-apa," katanya. "Saya hanya lewat." Namun sang sultan kini menatap Karim dengan tatapan yang sangat tajam. Ia mengenal putrinya. Anaknya tidak pernah berbohong. "Karim," kata sultan itu dengan suara berat, "apakah kamu masuk ke ruangan ini tadi?" Karim tampak sedikit gugup. "Saya hanya sebentar." Sultan itu berdiri dari kursinya. "Untuk apa?" Karim tidak langsung menjawab. Suasana di ruangan itu menjadi semakin tegang. Malik sendiri hanya berdiri diam. Ia tidak ingin menuduh siapapun. Namun sekarang semuanya mulai terasa jelas. Sultan itu berkata dengan tegas, "Karim, katakan yang sebenarnya." Karim terlihat semakin gelisah. Tatapan semua orang kini tertuju kepadanya. Dan perlahan, rencana licik yang ia buat untuk menjatuhkan Malik mulai terbongkar. Ruangan pertemuan itu kini benar-benar sunyi. Tidak ada satupun orang yang berbicara. Semua mata tertuju kepada Karim yang berdiri di dekat pintu dengan wajah tegang. Nafasnya terlihat sedikit tidak teratur. Sultan Arab itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Karim, aku bertanya sekali lagi," kata Sultan itu dengan suara berat. "Apa yang kamu lakukan di ruangan ini ketika Malik pergi?" Karim mencoba tetap tenang. Namun wajahnya mulai terlihat pucat. "Saya hanya masuk sebentar, Tuan," jawabnya dengan suara yang mulai goyah. "Untuk apa?" tanya Sultan itu lagi. Karim tidak langsung menjawab. Matanya sempat melirik ke arah Malik yang masih berdiri dengan tenang di dekat meja. Malik sendiri tidak mengatakan apapun. Ia hanya menunggu dengan sabar.
Putri Sultan yang berdiri di samping ayahnya kembali berkata dengan polos. Aku melihat dia membuka map di meja ayah. Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Para tamu yang hadir mulai saling berpandangan. Sultan itu melangkah mendekati Karim. Apakah itu benar? Tanyanya. Karim kini tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahannya. Beberapa detik ia hanya berdiri diam. Akhirnya ia menundukkan kepalanya. Iya, Tuan, katanya pelan. Ruangan itu langsung dipenuhi bisikan pelan dari para tamu. Sultan itu mengerutkan kening. Kenapa kamu melakukan itu? Karim menarik napas panjang. Wajahnya terlihat sangat malu. Saya hanya ingin menguji Malik, katanya. Sultan itu menatapnya dengan tidak percaya. Menguji. Karim mengangguk. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar pantas bekerja di sini. Namun alasan itu terdengar sangat lemah. Sultan itu berkata dengan tegas. Tidak. Kamu melakukan ini karena iri. Karim tidak bisa menyangkalnya. Ia menundukkan kepalanya semakin dalam. Selama bertahun-tahun ia bekerja di rumah ini. Namun kehadiran Malik membuatnya merasa posisinya terancam. Karim berkata dengan suara penuh penyesalan. Saya hilaf, Tuan. Sultan itu menghela napas panjang. Ia kemudian menoleh kepada Malik. Malik, aku minta maaf. Malik langsung menggeleng dengan cepat. Tuan tidak perlu meminta maaf kepada saya. Namun Sultan itu tetap berkata, aku sempat meragukanmu. Malik menjawab dengan tenang. Itu wajar, Tuan. Sultan itu kemudian kembali menatap Karim. Wajahnya kini terlihat sangat tegas. Mulai hari ini kamu tidak lagi bekerja di rumah ini. Karim langsung terkejut. Tuan, tolong beri saya kesempatan lagi, katanya dengan suara memohon. Namun keputusan sang sultan sudah bulat. Orang yang tidak jujur tidak bisa bekerja bersamaku. Karim terdiam. Ia tahu bahwa kesalahannya sudah terlalu besar. Dengan langkah berat ia meninggalkan ruangan tersebut. Para tamu yang hadir juga mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa dari mereka bahkan memandang Malik dengan rasa kagum. Seorang pemuda sederhana yang tetap tenang meskipun dituduh melakukan kesalahan. Sultan itu kemudian berkata kepada semua orang di ruangan itu. Sekarang pertemuan ini bisa dilanjutkan. Pertemuan akhirnya berjalan kembali dengan lancar. Dokumen yang hilang telah ditemukan. Masalah yang terjadi pun sudah jelas. Setelah para tamu pergi, Sultan itu kembali memanggil Malik. Ia berkata dengan suara yang lebih lembut. Hari ini kamu telah menunjukkan satu hal yang sangat penting. Malik menatapnya. Apa itu, Tuan? Sultan itu tersenyum tipis. Kesabaran. Malik hanya menundukkan kepala dengan rendah hati. Ia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun bagi sang sultan, hari itu semakin membuktikan bahwa Malik memang orang yang tepat untuk berada di sisinya. Dan sejak saat itu, kepercayaan sang sultan kepada Malik menjadi semakin besar.